Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama-sama kembali untuk membahas ilmu maqasid syariah, yaitu di dalam bukunya Syekh Yusuf Al-Qardawi, Dirasah fi Fiqhi Maqasid Syariah Bainal Maqasidil Kulliyah wan Nususi Juz'iyah. Alhamdulillah kita kemarin telah membahas bersama tentang nata iju atau nata ijun wa mawaqifun li fiqhi hadhil madrasah, yaitu kita membahas hasil-hasil dan sikap-sikap fikih madrasah ini. Kita fokus kepada hasilnya. Setelah dulu kita membahas bagaimana ciri-ciri mereka, ciri-ciri madrasah dhahiriyah, kemudian landasan-landasan madrasah dhahiriyah, maka hari ini kita membahas hasilnya. Hasil daripada ciri dan landasan madrasah dhahiriyah ataupun madrasah yang literalis tersebut. Yang pertama, kemarin kita telah membahas bersama, bisa dilihat kembali di recording di dalam YouTube kami, Amir Sajidin. Yang pertama kemarin adalah isqatu samaniyah anin nuqudil waraqiyah. Jadi mereka menggugurkan zakat atau menggugurkan nilai dari uang kertas. Karena menggugurkan nilai dari uang kertas sehingga tidak berlaku zakat di dalamnya, tidak berlaku riba di dalamnya pada uang kertas yang sebenarnya tersebar hari ini di seluruh dunia bahkan, dan termasuk juga di negeri-negeri Islam. Ini yang pertama, itu menggugurkan samaniyah ataupun nilai dari uang kertas. Kemudian yang kedua hari ini yang kita bahas adalah isqatuz zakati an amwalit tijarah, menggugurkan zakat dari harta-harta perdagangan atau menggugurkan zakat dari uang-uang perdagangan, dari harta perdagangan. Kita melihat bersama, mari hari ini kita membahasnya. Wa min a'jaba ma qara'na wa sami'na fi asrina min ara'i haula'i, dan termasuk yang aneh, yang menakjubkan apa yang kita baca dan kita dengar fi asrina di masa kita hari ini, min ara'i haula, dari pandangan mereka, yakni zahiriyah atau literalisme yang judud yang baru ini, yaitu al-qaulu bisuquti zakati an amwali tijarah, yaitu ungkapan bisuquti zakah, akan gugurnya zakat atau tidak adanya zakat an amwali tijarah, dari harta-harta perdagangan. Nanti akan dibahas di sini ya, karena ternyata kalau misalnya ditiadakan zakat dari perdagangan-perdagangan tersebut, maka kita lihat bagaimana kemudian nasib-nasib mereka yang orang fakir miskin, yang terlilit hutang, dan mereka mustahik zakat. Tentu sangat memprihatinkan seperti itu. Beliau Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan lebih lanjut, walaqad sa'ani an ajida rajulan mithla al-muhaddits asy-syahir asy-syaikh Nasiruddin Al-Albani. Walaqad sa'ani, dan saya telah menyayangkan, an ajida, menemukan, rajulan, seseorang, minal muhaddis, dari muhaddis, ahli hadis, asyahir, yang terkenal, yaitu asyaikh Syekh Nasiruddin Al-Albani, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani, ala tabahurihi fil hadisi wa ulumihi, di mana beliau sangat memiliki keilmuan. Tabahur ini artinya memiliki ilmu yang luas, fil hadis, di dalam hadis, wa ulumihi, dan ilmu-ilmunya. Beliau yu'ayyid, menguatkan, ra'yat zahiriyah, pandangan zahiriyah, wa syiah al-imamiyah, dan syiah imamiyah, dalam masalah apa? Fi ikhraji sarwat at-tijariyah min wi'a'i zakah, yaitu mengeluarkan keuntungan-keuntungan atau kekayaan-kekayaan at-tijariyah,
perdagangan, artinya kekayaan perdagangan, min wi'a'i zakah, dari beban zakat. Nah, di sini. Artinya pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani ini menguatkan pendapatnya Zahiriyah dan Syiah yang memandang tidak adanya zakat dalam harta perdagangan. Wa yara anna tujjarul ladzina yamlikuna urud at-tijarah allati tuqaddaru bi'asyaratil malayini ahyanan la tajibu alaihim az-zakata fiha. Jadi mereka melihat bahwa para pedagang at-tujar alladzina yang mereka yamlikuna memiliki urudat tijarah, harta perdagangan, yaitu barang-barang perdagangan, alladzi tuqaddar, yang kadarnya bi'asyaratil malayin, puluhan juta, ahyanan ada kalanya, yang bisa jadi lebih juga nantinya, la tajibu alaihim az-zakata fiha, tidak wajib zakat atasnya gitu. Nah, ini kita nanti melihat ya bagaimana analisis Syekh Yusuf Al-Qaradawi terkait pendapat ini. Beliau melanjutkan lagi, waqad taba'a fi dzalika al-alamah asy-Syaukani, dan pendapat ini diikuti oleh sebelumnya ya, oleh ulama sebelumnya, Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani, wa tilmiduhu al-Amir al-Hindi Shadiq Hasan Khan, dan muridnya yaitu al-Amir al-Hindi bernama Shadiq Hasan Khan al-Qanuji, mukhalifan, yang mana mereka itu semuanya mukhalifan, menyelisihi jumhur al-ummah, jumhur umat, mu'ridun an umumatil Qur'ani wa sunnah, dan berpaling dari keumuman Al-Qur'an dan sunnah, wa an maqasid syariah, dan dari maqasid syariah. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan lebih lanjut, wa ana minal mu'ajjibina bisyaukani wal qanuji, dan saya termasuk orang yang merasa aneh dengan pendapat Imam Asy-Syaukani dan Imam Al-Qanuzi terkait hal ini ya. Wa qablahuma bi Ibni Hazm, dan sebelumnya ada Ibnu Hazm dari mazhab Zahiriyah. Walakin la ismata li ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang tidak ada yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga menyadari bahwa memang tidak ada yang maksum. Artinya ya paling tepat seperti mungkin pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yang dulu pernah kita paparkan. Dan mengatakan pendapat saya ini benar, pendapat yang lainnya salah, tetapi bisa jadi menurut yang lain pendapat saya salah, sedangkan pendapat yang lainnya benar. Artinya memang tidak ada yang maksum selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diungkapkan oleh beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Wa Syaukani ala imamatihi, dan Imam Asy-Syaukani atas keilmuannya, ala imamatihi, keimamannya, tabdu fihi ahyanan, terkadang tabdu, nampak di dalamnya, naz'ah zahiriyah, ada kecenderungan terhadap literalis. Nah, ini Imam Asy-Syaukani. Kama fi mauqifihi huna, seperti dalam masalah ini, yaitu masalah tidak adanya atau menggugurkan zakat pada harta perdagangan. Wa fi ba'di masaili ukhra, dan juga di sebagian permasalahan lainnya. Di sini Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa Imam Asy-Syaukani ini terkadang cenderung kepada pendapat-pendapat yang zahir. Wa ahsibu anna Syaukani law asya ila asrina, dan saya mengira atau saya menduga seperti itu, jika Imam Asy-Syaukani ini hidup asya fi asrina, pada masa hari ini, masa kita, wara'a anna minat tujjar, dan melihat bahwasanya ada dari para pedagang-pedagang itu, dan bahkan banyak ya, man yamliku badha'i wa urudan takdiru bil malayin, ada yang mereka memiliki barang dagangan takdiru bil malayin, yang kadarnya itu berjuta-juta, bal
bi'asyaratiha dan bahkan puluhan juta, wa mi'atuha dan bahkan ratusan juta. Wa ana hadhihi sarwah qad tamurru 'alaiha sunun, dan juga ternyata kekayaan ini telah berlalu bertahun-tahun, wala tunaddu dan tidak berubah menjadi uang. Tunaddu ini artinya adalah tusayyil fi suratin nuqud, mengalir dalam bentuk uang. Artinya ya barang itu terus mengalir tapi hanya berupa barang, tidak berbentuk uang. Walau hadatsa syai'un juz'iyyun min dzalik, ketika terjadi perubahan min dzalika faqallama yahulu 'alaihil haul, ada terjadi perubahan-perubahan dikit, sedikit perubahan seperti itu kemudian berlalu haul. Wa ma'na hada anna amwalat tujari hadhihi mu'fatun. Maknanya adalah bahwa harta pedagang yang seperti ini mu'fah, dimaafkan, bisurati mustamirah, dengan gambaran yang terus menerus, min wujud bizakah, dari kewajiban zakat. Artinya mu'fah ini bisa diartikan bebas. Nah, artinya masa seperti itu ya. Mereka yang memiliki harta sudah berlalu ya, berlalu kemudian juga hartanya itu ratusan juta, bernilai ratusan juta, tidak berbentuk uang, masa kemudian tidak wajib atasnya zakat gitu. Pertanyaannya seperti itu. Wa mana hada anna amwalati tujar hadhihi mu'fah, bahwa harta dari para pedagang ini mu'fah. Mu'fah ini bebas. Di surat mustamirah, secara mustamirah ya, secara berlangsung, min wujub zakah, dari kewajiban zakat. Ahsibu lau ra'a Syaukani dzalik. Saya menilai bahwa Imam Syaukani jika melihat hal itu, yaitu hidup di masa kita hari ini yang melihat realita demikian, lamasa nata ijahu, beliau akan menyadari dari hasil ijtihadnya yang membolehkan atau yang membebaskan zakat tersebut, la ghayyara ra'yahu, maka beliau akan merubah pandangannya bi ijtihadihi, dengan ijtihadnya yang baru. Faqad kana rajja anil haq, karena beliau ini memang ulama yang termasuk mereka yang merujuk kembali demi kebenaran. Artinya Syekh Yusuf Al-Qaradawi memaparkan di sini kalau seandainya Imam Asy-Syaukani hidup pada realita hari ini, di mana hari ini banyak orang yang berdagang, banyak orang yang memiliki aset-aset, tetapi bukan berbentuk harta. Asetnya itu bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Maka masa kemudian tidak diwajibkan atas mereka zakat seperti itu. Nah, tentunya jika Imam Asy-Syaukani hidup pada era kekinian, ini menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, maka beliau pasti merubah ijtihadnya karena realita yang demikian itu. Nanti akan dijelaskan ya. Karena bagaimana kemudian nasib mereka yang fakir miskin jika mereka yang para pedagang ini memiliki harta banyak tetapi tidak diwajibkan zakat. Beliau memaparkan penjelasannya lebih lanjut, walakin Asy-Syaikh Al-Albani, tetapi Syekh Albani, ya'ishu fi asrina wa yaqulu dzalik, yang hidup pada saat hari ini mengatakan demikian. Wa yunkiru ala man yukhalifuhu, dan mengingkari bagi yang menyelisihinya. Wa yaz'amu anna qawlahu minasyara'is sahihi, dan menduga atau mengira bahwa ungkapannya ini termasuk dari syariat yang sahih. Wa hadha huwal ajibul ujab, dan ini perkara yang aneh dan sungguh amat aneh. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan lebih lanjut, walaqad sami'tu dzalika anhu qadiman min ba'din nas, dan saya telah mendengar hal itu sebenarnya jauh-jauh hari atau dahulu ya, telah mendengar dahulu min ba'din nas, dari sebagian manusia. Wa kuntu la usaddiquhu, dan pada awalnya beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi tidak mempercayainya. Ini Masya Allah ya. Artinya ketika mendapatkan kabar
demikian itu yang mungkin bisa menyederai kesikohan ataupun pendapat yang kuat. Nah, ini beliau tidak langsung percaya gitu. Hasibtuhu nau'an minat tashni'i ala syaikh. Beliau menduga bahwa pada awalnya ya, menduga itu termasuk dari pemburukan citra terhadap syaikh gitu. Lima lahu min khusumatin kathiratin ma'a ulama'il madhahibi al-arba'ah wa ghairuhum. Di mana beliau memiliki banyak perselisihan dari para ulama madhab yang 4 dan selainnya. Hatta qara'tu dzalik, kemudian beliau membaca ternyata demikian fi kitabihi di dalam kitabnya Tamamul Minnah fi Ta'liqi ala Fiqh Sunnah. Ini kitabnya Syekh Albani. Wa dzalika 'inda ta'liqihi, ketika memberi catatan ala hadisi Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berbunyi wa fil bazzi shadaqatuhu, dan di pakaian ini ada zakatnya. Alladzi dha'afahu Syekh, yang kemudian didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, wa in hasanahu, yang sebelumnya itu telah dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani min qabl, sebelumnya gitu. Artinya yang dulu sudah dihasankan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani namun didhaifkan oleh Syekh Albani. Ini mendukung atas pendapatnya yang menggugurkan zakat pada harta perdagangan. Kemudian wala yattasi'u maqamahuna liraddi ala syaikh, dan di dalam buku ini tidak memungkinkan ya, tidak cukup atau tidak cukup luas untuk merot atau membantah ala syekh, pendapatnya syekh ini. Karena apa? Beliau memang tidak ingin membantah di sini karena waqad radattu alaihi fi kitabi. Karena beliau telah membantahnya di dalam kitab yang lain. Kitab beliau yang lain yaitu Al-Marji'iyah Al-Ulya fil Islam di Qur'ani wa Sunnah. Di dalam kitabnya yang berjudul Marja'iyatul Ulya fi kitabi fil Islam di Qur'ani wa Sunnah. Ini dalam kitab beliau, pendapat Syekh Nasiruddin Albani tersebut sudah dibantahnya. Kita bisa melihat ya di footnote 1, Al-Kitabu Al-Madkur, kitab yang disebutkan ini pada halaman ini 249 hingga 256 yang diterbitkan oleh Maktabah Wahbah Al-Qahirah di Mesir. Kemudian beliau juga menjelaskan walaqad naqashtu, dan saya telah membantahnya, al-mudayyikina, mereka yang menyempitkan fi ijabi zakah, terkait kewajiban zakah fi kitabi, di dalam kitabnya yaitu Fiqh Zakah. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini memang memiliki kitab Fiqh Zakah. Bahkan setahu kami juga disertasi beliau membahas tentang ini ya, Fiqh Zakah ini. Fi fasal, pada fasal zakatul mustaghallat, pada pasal zakah mustaghalat. Wa naqastu syubhat adh-dhahiriyah, beliau juga telah membantah ya, mendiskusikan, membantah syubhatnya dhahiriyah fi fasal, pada pasal zakatul sarwah at-tijariyah, zakah sarwah atau kekayaan tijariyah perdagangan. Wa fannatu, dan saya telah membantah juga syubhat haula'i wa ulaika, yaitu subhat mereka itu. Wala uridu an u'ida ma katabtuhu huna, dan saya tidak menginginkan untuk mengulang kembali pembahasan tersebut di dalam buku ini. Fal yuraji'uhu, maka hendaknya man yuridu, siapa yang menginginkan untuk merujuknya kembali, fal yuraji'uhu man yuridu tawassu', yaitu mereka yang menginginkan pembahasan lebih luas hendaknya merujuk kembali fil maudhu, pada masalah ini, yaitu di dalam buku-buku tersebut. Artinya bagi kita yang ingin mendalami kenapa kok bisa demikian, apa argumentasinya, apa bantahannya, kita bisa melihat kitab-kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang telah disebutkan tadi. Beliau menjelaskan di sini ya,
Wa laita syi'ri law akhadha al-mudun at-tijariyah al-kubra fi alaminal islami bi fatwa syekh. Nah, kalau seandainya di sini pedagang-pedagang ataupun perdagangan yang raksasa atau perdagangan raksasa ini fi alaminal islami di kehidupan atau di alam islami ini bi fatwa syekh mereka mengambil fatwanya syekh tersebut, Syekh Albani tersebut yang tidak memperlakukan zakat kepada perdagangan ini, maka famada yakunul fuqara, maka bagaimana nasib para fuqara wal gharimina dan mereka yang terlilit hutang wa fi sabilillah dan mereka yang berjuang fi sabilillah wasairul masarif min amwalihim allati tuqaddiru bi milyarat dan seluruh mereka yang berhak harta mendapatkan zakat dari harta mereka allati tuqaddir yang kadarnya itu bisa bimilyarat bisa jutaan-jutaan rupiah seperti itu. Artinya bagaimana nasibnya mereka jika kemudian perdagangan dunia ini, perdagangan raksasa dunia ini, bahkan di dunia Islam, ini mereka tidak kemudian wajib membayar zakat seperti itu. Walaysa 'ala tujari al-jaddah ya, di Jeddah dan tidak pula bagi pedagang-pedagang misalnya di Jeddah, wal Riyadh dan Riyadh, wal Kuwait dan Kuwait, wa Dubai dan Dubai, wa Abu Dhabi dan Abu Dhabi, wa Duha dan Doha, wa Manamah dan Manamah, wa Muscat, wa Amman, wa Beirut, wa Qahirah dan Mesir, wa Damaskus, wa Baghdad, wa ghairuha dan selainnya min zakah tidak membayar atau tidak memiliki kewajiban zakat. Artinya laisa minaz zakah tidak mendapatkan atau tidak wajib baginya zakat illa ma nadzabihi kecuali apa yang berubah darinya berbentuk uang badai dari harta-harta tersebut dari barang tersebut ya ai ma suyila minha apa yang berjalan atau mengalir darinya berupa uang gitu. Karena kan tadi kan yang dianggap itu ketika hanya berbentuk uang seperti itu ya. Padahal barang-barangnya itu bisa jadi nilainya besar dan memang tidak menghasilkan uang kecuali hanya perputaran barang gitu. Sebagaimana ini penjelasan Syekh Yusuf Al-Qardawi, wahala alail haul dan terjadi al-haulnya auma tobat bihi anfusuhum min qalil awil katsir. Yaitu kecuali apa yang disedekahkan bihi darinya angfusahum diri mereka min qalil dari yang sedikit atau yang banyak. Waqad tamurru sanawat dan telah berlalu sanawat bertahun-tahun. Wala yusayyalu min hadhil urud syai'an. Ya ini kenyataannya ya, padahal banyak yang kemudian telah berlalu bertahun-tahun wala yusayyalu min hadhil urud syai'an. Sedangkan barang dagangannya ini tidak berubah menjadi uang gitu ya. Li'anna bida'atahu tadhab wa ukhra taji karena barangnya itu pergi kemudian yang berikutnya datang gitu. Jadi pergi datang terus mengalir demikian. Wahakada dawalik dan demikian seterusnya. Artinya terkadang barang dagangan seseorang itu yang mungkin nilainya miliaran seperti itu kan tidak kemudian berbentuk uang, tetapi adanya perputaran barang tersebut gitu. Nah, kalau yang seperti ini kemudian tidak ada zakat di dalamnya, maka bagaimana nasib mereka seperti itu? Wal mahrumu huwal fuqara wal mustahiquna, sedangkan yang tercegah atau yang tidak mendapatkan manfaat dari hal itu huwal fuqara adalah para fuqara wal mustahiquna dan mereka yang memang mustahik zakah wal madlumu huwal Islam sehingga yang terdolimi di sini adalah agama Islam itu sendiri. Nah, ini artinya realita terkait dengan perdagangan harta-harta perdagangan yang
harusnya memiliki kewajiban zakat juga untuk mengayakan mereka para fakir dan fuqara. Wa minal ma'lum, kemudian beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan lebih dalam lagi bahwa wa minal ma'lum, dan yang ma'lum anna tujar fi asrina, bahwasanya pedagang di zaman kita yaksibuna asyarat malayin, mereka menghasilkan atau mendapatkan keuntungan puluhan juta, walakinnahum yashkuna abadan, tetapi mereka juga mengeluhkan min adami suyulah, tidak adanya uang yang dipegang secara cash ya, secara langsung, au qillatiha, atau hanya sedikit saja. Hatta innahum la yajiduna nuqudan, sampai mereka tidak mendapati uang, yuwazzi'unaha, yang mereka bagi arbahan sebagai keuntungan, ala syuraka, terhadap syirikatnya atau partnernya. Kan banyak ya didapati kemudian mereka yang berbisnis, mereka yang memiliki barang dagangan memiliki keuntungan jutaan tetapi tidak berbentuk uang seperti itu ya. Sampai-sampai mereka juga kesulitan untuk membagi keuntungan tersebut kepada para serikat-serikatnya. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga membahas ya bahwasanya di sini Ibnu Hazm sendiri, ala anna Ibnu Hazm, bahwasannya Ibnu Hazm mudhayyik, yang memang menyempitkan fi zakah, dalam masalah zakat ini, yukamil madhabahu, menyempurnakan madhabnya dengan apa? Annahum yujibu ala waliyil amri, mereka mewajibkan kepada waliyul amri, yaitu pemegang kekuasaan ya, pemegang perintah, artinya pemimpin, waliyul amri, ayyuf yufarrido, untuk mewajibkan, memfardukan alal agniya, bagi orang-orang kaya, fi amwalihim, pada harta-hartanya apa? Mayasuddu hajatal fuqara, untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. Artinya Ibnu Hazm ya tadi terlihat dari pendapatnya yang zahiriyah tadi, tidak melihat adanya zakat pada harta perdagangan, tetapi disempurnakan dengan apa? Dengan mewajibkan orang-orang yang memiliki harta kekayaan ini untuk memenuhi kebutuhan para fuqara. Wa yujbiruhum ala dzalik, dan memaksa mereka untuk hal itu gitu. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Demikian juga wa Syiah, dan Syiah sendiri juga demikian. Alladzina la yarawna zakah wajibah, yang tidak melihat bahwa zakat itu wajib, fi urudi tijarah, pada perkara barang-barang perdagangan, yu'awwiduna, mereka mengganti dzalika, hal itu, bima aujabuhu, apa yang mereka wajibkan, minal khumus, dari khumus. Artinya Syiah sendiri juga mewajibkan khumus fi kulli ma yughni muhul muslim, apa yang mengayakan seorang muslim, wa yastafiduhu, dan mengambil faidah, manfaat darinya, min dakhlin, dari pemasukan-pemasukan tersebut gitu. Ba'da ayakhudha kafayata nafsihi wa ahlihi limuddati sanah ma'ruf, setelah uang itu diambil untuk keperluan mencukupkan diri dan keluarganya selama setahun gitu. Artinya di Syiah ini ada khumus ya. Khumus ini kan juga kalau kita melihat pengganti ya, pengganti dari kekurangan tadi. Mereka yang memiliki harta kekayaan namun kan tidak wajib zakat, tetapi mereka melihat adanya khumus di sini. Kemudian mereka mengatakan wa min dzalik, dan di antara khumus, khumus itu ada arbah at-tijarah, keuntungan perdagangan, wahya dharibah, yaitu berupa pajak, ala sofi dakhli, yaitu pajak atas uh, pemasukan yang murni atau pemasukan yang bersih ya, bimikdar, dengan kadar isruna fil mi'ah, atau 20%. Jadi penghasilan bersihnya seperti apa, kemudian nanti 20%-nya wajib untuk dibayarkan. Nah, ini artinya ya bisa dikatakan sebagai penyempurna ya, penyempurna dari
pandangan yang literalisme tadi. Nah, namun di sini Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian menerangkan amma syekh, adapun syekh yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani ya tadi ya berarti ya fayaral asla melihat bahwa hukum asalnya bara'atu dhimmah, terlepas diri min kulli taklif bil mal, dari pembebanan harta. Wa in balagha malayin, walaupun itu telah sampai jutaan-jutaan. Wa anna amwalal aghniya, dan harta orang-orang kaya pun muharramah, haram, masunah, suci, la yajuzul masas biha, tidak boleh disentuh, au ijabu ay haqqin alaiha, atau diwajibkan hak-hak tertentu atasnya. Wala yamut al fuqara jau'an, maka ya para fuqara ini dapat mati kelaparan jika demikian tentunya. Wala yahlikal du'afa tasyarrudan, dan para du'afa, mereka yang tidak mampu ini tasyarrudan, akan menjadi gelandangan, illa ayyajuda alaihim at-tujaru bima tatayyaba bihi anfusuhum minal fatat, kecuali apa yang didirmakan atau ke ini ya, ke lapangan hati para pedagang ini, tatayyaba bihi anfusuhum, di mereka ingin berbuat baik seperti itu kan, cukup ya cukup aneh seperti itu ya. Wa yu'za dzalika kulluhu ilal kitab wa sunnah. Kemudian beliau juga Syekh Nasiruddin Albani ya, berarti ya. Yu'za dzalika, menguatkan pendapatnya, kullahu, semuanya, ilal kitab wa sunnah, terhadap kitab wa sunnah, al muftara alaihima, yang tentunya ini ada praduga di dalam keduanya. Kemudian beliau menutup dengan ungkapan yang cukup menarik juga di sini. Innal islama qad yudhar, sesungguhnya Islam itu terkadang yudhar, dizalimi atau mendapatkan kemadharatan, min asdiqaihi thayyibin, dari pemeluk-pemeluknya yang baik, seperti itu ya. Pemeluknya yang thayyib, yang baik. Aksaru mimma, lebih banyak dari yudhar, keburukan-keburukan atau dari kezaliman, dari sesuatu yang tidak baik ya, min a'daihi, dari musuh-musuhnya, al khabith, yang jelek, al kaidina, yang licik gitu. Ini beliau menutup dengan ungkapan yang cukup menusuk ya, karena terkadang Islam ini justru mendapatkan kemudaratan lebih banyak dari orang-orang yang baik daripada dari musuh-musuhnya sendiri gitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini materi kita hari ini. Insyaallah besok minggu depan ya, berarti kita akan bahas al-israr ala ikhraji zakah al-fitri minal at'imah. Mereka berlebihan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini dengan makanan gitu. Artinya tidak melihat atau tidak mempertimbangkan pendapat-pendapat lainnya. Mereka berlebihan atau bersikeras untuk melakukan hal itu dengan makanan-makanan pokok. Nah, ini apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya atas apa yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.